Selamat datang dalam malam PSBB, peningkatan spiritualitas berskala besar malam hari ini. Saya percaya kita semua sudah siap untuk memuji Tuhan. Saudara terkasih, hari ini temanya adalah melayani Tuhan. Saudara, 2 Korintus 5 ayat 15 berkata, setiap orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, di mana Yesus sudah mati buat mereka, tidak lagi hidup buat dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan bangkit bagi mereka. Hari ini kita tahu bahwa hidup kita tujuannya adalah untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Amin. Bahkan Alkitab berkata, celakalah aku jika aku tidak menginjil. Biarlah lewat PSBB malam hari ini, spiritual kita semakin dibangkitkan untuk kita rela dan mau melayani Tuhan. Kita sama-sama berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersuka cita dan kami siap untuk melayani Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami. Tuhan, kami mau melayani Tuhan. Tuhan, biarlah kami mau rela Tuhan, diberikan pengertian untuk kami semakin rela melayani Tuhan. Sebab melayani Tuhan bukan pilihan, tetapi kewajiban untuk setiap kami yang sudah ditebus oleh kematian Yesus di kayu salib. Biarlah hari ini kami menjadi orang yang tahu berterima kasih dan menyadari kami punya panggilan yang luar biasa dalam hidup ini, yaitu untuk melayani Tuhan dan segala pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, aku percaya bahwa malam hari ini Tuhan sendiri yang akan melawat setiap kami. Haleluya, amin. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Nya hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus,
jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itu kesukaanku. Aku hidup untuk melayanimu, Yesus. Itulah tujuan hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku percaya Kau yang mampukan diriku menjadi hamba yang berkenan selalu. Jika malam hari ini saudara sungguh-sungguh mau dipakai oleh Tuhan dan menyadari bahwa hidup ini untuk melayani Tuhan, sama-sama kita katakan kembali refren dari lagu ini dengan kesungguhan hati. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan,
bagai di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Saudara terkasih, Matius 9 ayat 37 berkata, Matius 9 ayat 37, saya suka sekali dengan ayat ini. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Hari itu Yesus mengajar dari kota ke kota, di segala tempat, dan dia menyembuhkan banyak orang. Dengan penuh belas kasihan mereka yang datang kepada Yesus, Yesus melihat dengan belas kasihan, dan Yesus berkata, sungguh tuaian banyak, tetapi pengerja sedikit. Saudara, 18 tahun yang lalu saya bukan sedang melayani Tuhan, tapi hari itu saya mengalami sakit dan hampir mati. Saya mengingat 18 tahun yang lalu Tuhan berkata kepada saya, apakah kamu mau melayani aku? Dan hari itu saya gak mengerti, sama dengan pujian ini berkata, sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Hari itu yang saya lihat, sepertinya saya hampir mati, sakit, dan saya gak tahu apa rencana Tuhan dalam hidup saya. Tapi hari itu tanpa banyak bertanya, dengan tidak ada perdebatan, saya berkata kepada Tuhan, siap. Yes sir, aku mau melayani Tuhan. Dan hari itu saya berjanji akan melayani Tuhan semenjak hari itu sampai selama-lamanya. Dan sampai hari ini 18 tahun sudah saya melayani Tuhan. Saudara, kadang kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Kalau hari ini mungkin saudara sedang sakit, sedang dalam pergumulan yang berat. Saya baru mendoakan satu orang anak muda beberapa hari yang lalu, dia sedang sakit. Dan saya bilang sama dia, sama seperti 18 tahun yang lalu ketika saya sedang sakit, Tuhan memanggil saya untuk memberi hidup bagi Tuhan. Saya bilang sama dia, Tuhan mau memakai kamu untuk menjadi hambanya. Saudara, sebenarnya semua dari kita terpanggil, dipanggil, memiliki highest calling, panggilan yang sangat kuat, panggilan yang sangat hebat, yaitu untuk melayani Tuhan. Semua orang yang sudah Yesus mati untuk dia, 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi sesungguhnya semua orang yang sudah ditebus oleh Yesus punya kewajiban untuk melayani Tuhan. Tidak ada yang terkecuali, tapi ada banyak yang tidak mengindahkan, tidak peduli dengan panggilan Tuhan. Hari ini kalau kamu lihat, rasanya aku gak mengerti Tuhan jalan-jalan ini. Ketahuilah, Tuhan sedang memanggil engkau untuk menuju kepada rencananya yang mulia. Tanpa banyak bertanya, sama seperti Yesus yang ikut apa yang Bapa mau untuk hidupnya sampai mati di kayu salib. Ayo, ikuti jejak Yesus. Engkau dan aku hidup untuk melayani Tuhan. Katakan kepada Tuhan, ajarku memahami apa yang engkau inginkan dalam hidupku. Dan Matius 9 ayat 37 tadi berkata, tuaian banyak, pengerja sedikit. Sedikit di situ adalah oligos. Kadang ada, kadang tidak ada, tidak konsisten. Artinya tidak banyak yang mau melayani Tuhan. Jadi hari ini saya berdoa lewat malam PSBB malam hari ini, saudara dan saya berkata kepada Tuhan, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri untuk menggenapi rencanamu. Amin. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan,
bagai di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu, disingkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku tampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau beriku jawabnya. Mengapa ku di sini di kembara dunia? Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu, disingkat hariku. Kaulah tujuanku,
jalanku, tampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Oh, kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu di singkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku, tampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Hari ini saya baru datang ke pemakaman daripada kakak dari ayah saya, inang tua saya. Dan di situ saya menyadari betapa waktu itu sangat cepat berlalu, saudara. Rasanya baru kemarin saya masih datang ke rumah dia dan dia masih berumur 30-40 tahun. Kalau Natalan saya kumpul bersama, tapi kemudian hari ini saya melihat dia sudah dipanggil oleh Bapa di sorga. Halo saudara, benar kata Tuhan, lebih baik pergi ke rumah duka, supaya kita menyadari bahwa kesudahan segala sesuatu itu dekat. Lalu apa yang hari ini sudah saudara dan saya berikan untuk Tuhan? Ada banyak orang mungkin berpikir dia hidup untuk dirinya sendiri. Semakin saya datang ke rumah duka seperti hari ini, saya semakin diteguhkan bahwa hidup ini bukan untuk diri saya sendiri. Hidup ini untuk Tuhan yang sudah mati buat saya. Dan saya harus hidup untuk kemuliaan Tuhan. Itu artinya saya harus melayani Tuhan. Saya mengerti mengapa Alkitab berkata, celakalah aku jika aku tidak menginjil. Seluruh kehidupan ini semuanya diinvestasikan hanya untuk kepentingan kerajaan sorga. Ini yang saya ajarkan kepada anak-anak saya. Ini yang saya ajarkan juga kepada anak-anak rohani saya di gereja. Saya sangat meyakini bahwa hidup ini untuk mengabdi. Seperti lagu tadi katakan, hidup ini untuk mengabdi bagimu. Mengabdi, saudara. Jadi tidak ada kepentingan saya, tidak ada hak lagi, kita sudah lepaskan hak, sehingga semuanya itu hanya untuk kesenangan dan kepentingan si pemilik kehidupan, yaitu Bapa di sorga. Kaulah tujuanku. Setiap orang harus mengerti apa tujuan hidupnya. Ketika saya mau menikah juga, saya bilang dengan suami saya, calon suami saya hari itu, bahwa kita menikah untuk melayani Tuhan. Orang yang tahu tujuan hidupnya, maka hidupnya akan mencapai apa rencana Tuhan dalam hidupnya. Hari ini tidak ada tujuan lain selain untuk Dia sendiri. Semua kehidupan ini bermuara untuk Dia. Itu sebabnya engkau dan aku harus hidup untuk Dia, melayani Dia. Dan hari ini saya percaya saudara semakin dikuatkan untuk melayani Tuhan. Gak usah lihat kanan kiri, gak usah lihat belakang. Yuk kita maju buat Tuhan. Kita gak tahu sampai berapa lama kita hidup. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dan hari ini kalau kita boleh hidup, artinya saya harus hidup melayani Tuhan dan menghasilkan jiwa-jiwa, menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu di singkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku, tampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Kau buka mataku, hati dan pengertianku.
tujuanku, Kaulah tujuanku. Indah kerajaanmu, di ujung jalanku tampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Angkat tanganmu saudara, katakan, kalau ku hidup, amin, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesaya 6 ayat 8. Kita akan baca saudara. Yesaya 6 ayat 8. Satu kali Yesaya mengalami panggilan Tuhan sebelum dia pergi melayani Tuhan. Dan hari itu dia berkata, ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan aku utus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Dan Yesaya hari itu tanpa keberatan, tanpa berbantah-bantahan, dia berkata, ini aku, utuslah aku. Di saudara, Yesus bukan cari yang mampu, tapi yang mau. Sekali lagi Yesaya 6 ayat 8. Siapakah yang akan kuutus? Kata Tuhan, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Sahutku, ini aku, utuslah aku. Aku berdoa hari ini, ada banyak orang yang rela untuk melayani Tuhan. Ada banyak orang dengan kesadaran dirinya mau melayani Tuhan. Walaupun mungkin ada yang berkata, terus nanti saya makan apa? Nanti saya hidup dari mana? Saudara, hidup ini bukan masalah makan, minum, pakai, tetapi melakukan kehendak Allah. Saya percaya Tuhan yang memanggil, Tuhan yang akan menyediakan, dan Tuhan yang akan memampukan. Kemauan dikerjakan oleh saudara dan saya, kemampuan dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan bukan cari yang mampu, tapi siapa yang mau. 18 tahun yang lalu Tuhan bertanya, siapa yang mau aku utus? Aku berkata kepada Tuhan, ini aku, utuslah aku. Percayalah, melayani Tuhan adalah hal yang sangat amat luar biasa untuk kita lakukan. Satu kehormatan, sebab saya percaya kalau kita tidak mau, Tuhan tidak pernah kekurangan orang untuk melayani Tuhan. Tapi kalau hari ini kita melayani Tuhan, kalau Dia minta kepada kita, siapa yang mau aku utus? Ini aku, utuslah aku, itu adalah suatu kehormatan. Layani Dia dengan setia, layani Dia dengan seluruh kekuatan, cinta, hati, dan kehidupan kita. Ada satu lagu yang sangat memberkati saya, yaitu tentang panggilan Tuhan. Inilah aku,
utuslah aku Tuhan. Ya Tuhan Sang Pencipta, yang mendengar tangisan umatnya yang berada di lembah dosa. Tangannya mau selamatkan mereka yang di kegelapan menuju tempat yang terang. Siapa yang mau Dia utus? Inilah aku, yes. Di sini Tuhan, ku dengar panggilan-Mu Tuhan. Aku mau pergi, pimpinku Tuhan, sebab ku mengasihi umat-Mu. Ya Tuhan Sang Pencipta, yang mendengar tangisan umatnya yang berada di lembah dosa. Tangannya mau selamatkan mereka yang di kegelapan menuju tempat yang terang. Siapa yang mau Dia utus? Inilah aku. Di sini Tuhan, ku dengar panggilan-Mu Tuhan. Aku mau pergi, pimpinku Tuhan, sebab ku mengasihi umat-Mu. Sekali lagi Tuhan bukan cari yang mampu saudara, tapi siapa yang mau aku utus. Cuma dicari yang mau, tapi saya percaya kadang-kadang ada orang tidak mau. Hari ini biarkan dirimu rela untuk mau melayani Tuhan. Upahmu besar di sorga saudara. Ingat, tuai yang banyak, pengerja yang sedikit. Saudara, kalau kamu dan aku gak mau, hari ini kalau Virgi tidak mau sekalipun, pekerjaan Tuhan akan tetap terlaksana. Saya mau katakan, gak usah GR hari ini. Kalau kita tidak mau melayani Tuhan pun, pekerjaan Tuhan akan tetap terlaksana. Tapi alangkah luar biasanya jika kita menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan yang luar biasa itu. Hari ini saya hidup 18 tahun dalam kehidupan saya yang baru. Saya bilang sama Tuhan, karena kasih karunia Tuhan saya melayani Tuhan. Dan saya percaya kasih Tuhan yang diberikan kepada saya tidak boleh sia-sia. Saya akan melayani jauh lebih lagi, jauh lebih lagi, jauh lebih kuat lagi. Karena kasih karunia Tuhanlah yang memampukan saya. Bukan saya yang membuat saya mampu. Saya mau dan Tuhan yang memampukan saya. Jadi hari ini sekali lagi, apakah engkau mau diutus? Jangan bilang ini aku utuslah dia, tapi ini aku, utuslah aku Tuhan. Yes, haleluya. Inilah aku, di sini Tuhan, ku dengar panggilan-Mu Tuhan. Aku mau pergi, pimpinku Tuhan, sebab ku mengasihi umat-Mu. Engkau yang mau diutus, katakan sama Tuhan, inilah aku, di sini Tuhan, ku dengar panggilan-Mu Tuhan. Amin. Aku mau pergi, pimpinku Tuhan, sebab ku mengasihi umat-Mu. Inilah aku, di sini
semua saudara yang ada di rumah atau ada di perjalanan. Hari ini aku berdoa Tuhan, biar semakin banyak orang yang rela melayani Tuhan. Sama seperti Engkau memanggil aku 18 tahun yang lalu, memanggil hamba-Mu. Biar hal itu juga dialami oleh orang-orang yang hari ini sama-sama masuk dalam ibadah PSBB. Tuhan, kami rela, kami mau. Maka Tuhan yang akan memampukan engkau, saudaraku. Tuhan yang akan memampukan engkau, bukan manusia. Lihat dan pandang kepada Tuhan, sebab sesungguhnya engkau dan aku hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kalau hari ini engkau sedang sakit, engkau sedang punya masalah, coba renungkan apa yang sedang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Jangan keraskan hatimu. Ini aku, utuslah aku Tuhan. Aku berdoa Tuhan, kuasa yang luar biasa, yang sama, bahkan lebih lagi Tuhan. Bagaimana engkau memakai engkau yang memakai semua anak-anakmu yang sedang masuk dalam ibadah PSBB malam hari ini. Biarlah kasih karunia Tuhan memampukan mereka untuk melayani Tuhan. Kalau mereka sudah mengalami panggilan Tuhan selama ini, tapi tidak pernah mengerjakan melayani Tuhan, ampuni kami Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh bertobat dan sama-sama punya hati yang rela untuk melayani Tuhan. Ini kami, utuslah kami Tuhan. Selamat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Inilah